Halo teman-teman semua ya. Aku punya satu masalah yang mana pasti relate di teman-teman atau punya keluarga, sahabat atau siapapun yang setiap sebelum tidur atau bahkan pas bangun tidur sekalipun selalu lihat HP. Yang mana denger-denger ya, HP itu salah satu menjadi alasan utama seseorang itu bisa kecanduan. Yaitu adalah kecanduan HP atau kecanduan gawai. Nah, sebenarnya baik nggak sih kita setiap sebelum tidur, bener-bener sebelum tidur nih, sampai kita main HP itu ketiduran. Dan juga ketika bangun, langsung cek HP. Tanpa kita gerak dulu atau bangun dulu, minum air putih, cuci muka dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah hal yang gimana ya, salah nggak, tapi bener juga nggak. Karena ketika kita buka HP selalu terus-menerus, itu seakan kita itu nggak mau ketinggalan berita. Seakan kita itu harus up to date. Yang mana ketika kita nggak tahu berita terbaru atau kita selalu ingin nggak ketinggalan berita, itu justru akan mengekang diri kita pribadi, sadar atau nggak sadar. Oke, kembali lagi dengan saya Abian Wardana di episode Metamorfosis yang kedua. Dan pada hari ini kita akan diskusi, saya akan mau sharing lagi mengenai pembahasan yaitu adalah fear of missing out, atau orang-orang Instagram, TikTok, Twitter itu membahasakannya adalah dengan sebutan FOMO. Nah, apa sih FOMO ini? Karena awalnya denger FOMO itu aku juga nggak tahu teman-teman. FOMO ki opo toh? FOMO terus kata-kata apa ya, kayak nggak mau ketinggalan. FOMO itu adalah salah satu ya hal yang sebenarnya itu satu arti, satu makna. Tapi aku baru tahu FOMO itu ya bener-bener baru bulan-bulan ini, karena ada salah satu kasus yang mana di sekitar rumahku itu salah satu buka kayak tempat wisata dan juga toko-toko yang mana itu udah skalanya nasional, tiba-tiba buka di daerahku, dan juga banyak sekali orang-orang yang FOMO atau rame-rame datang tanpa tahu kepentingannya apa. Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi yang masalah adalah kita nggak tahu kepentingannya apa. Sebenarnya kita itu nggak ada maksud tertentu datang ke situ, tapi hanya karena untuk konten media sosial atau merasa agar nggak ketinggalan sesuatu hal yang baru, kita maksa diri buat datang ke situ. Oke, setiap malam aku main HP, setiap pagi juga, pagi, siang, sore, malam, cek medsos, cek WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak salah sih ya, tapi yang menjadi masalah apabila ketika kita itu ketergantungan atau merasa berlebihan dalam bermain media sosial. Pasti teman-teman udah tahu sendirilah ya dampaknya berlebihan dalam bermedia sosial, dampaknya kelebihan kita main game dan juga main HP, main gawai, perangkat elektronik dan yang lainnya. Intinya semuanya itu baik ketika ada takarannya masing-masing. Nah, habis itu aku sadar kalau ternyata aku hidup ini tuh untuk apa? Apakah cari berita yang up to date secara terus-menerus, nggak mau ketinggalan berita, selalu cari informasi terbaru yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, kita cari gosip selebriti, kita gibahin orang sana-sini, kita ngurusin hal-hal yang sebenarnya kita beli barang-barang yang nggak sesuai dengan dompetnya kita. Apakah itu untuk kesenangan kita pribadi atau hanya untuk makanan media sosial kita? Apakah hanya untuk demi teman-teman upload di media sosial, teman-teman rela untuk mengeluarkan uang atau yang sebenarnya teman-teman itu nggak mampu? Nah, setelah itu aku juga sadar sebenarnya apa sih yang aku cari selama ini. Apakah validasi orang lain? Apakah emang kesenangan pribadiku sendiri? Nah, oke. Sebenarnya pola FOMO ini tuh banyak sekali faktornya teman-teman. Kita nggak bisa kupas secara detail-detail banget, karena menurutku nggak salah ketika kita cari informasi yang banyak, tapi semuanya itu akan salah atau akan buruk ketika kita menanggapi sesuatu dengan berlebihan. Nah, terus aku setelah cari dari berbagai sumber, sharing sama teman-teman juga mengenai pola FOMO ini, bagaimana terus aku biar caranya bisa keluar dari pola FOMO. Nah, oke. Yang pertama tentu teman-teman harus niat dan juga sadar diri terkait kenapa kita FOMO. Apakah teman-teman cari kesenangan pribadi atau teman-teman cari kesenangan orang lain? Untuk memuaskan hanya karena kita butuh konten, kita otomatis merelakan kesenangan pribadi dan juga mengorbankan yang sebenarnya itu nggak perlu.
Dan yang kedua, selain kita harus sadar, kita harus mulai mengurangi media sosial. Mungkin rata-rata screen on time orang Indonesia itu bisa sampai 6-7 jam per hari untuk layar elektronik, yang mana itu dalam tanda kutip hanya entertainment dan juga main-main ya, bukan untuk kerja. Screen on time tersebut menurutku agak berlebihan karena sebenarnya dengan waktu tersebut kita bisa manfaatkan dengan hal yang lebih baik. Mungkin dulu aku juga memiliki screen on time di HP itu yang banyak, sampai 7 jam, 9 jam. Tapi saat ini aku juga udah mengurangin, dan untungnya lumayan signifikan, dari 7-9 jam beralih menjadi mungkin 3-4 jam aja. Itu menurutku sebenarnya belum hasil yang terlalu maksimal, tapi udah ada pengurangan lah ya dalam waktu untuk bermain media sosial. Teman-teman fokus kepada hal-hal yang penting. Kenapa? Karena seperti yang awal tadi, kita harus fokus kepada hal-hal yang kita butuhkan aja. Jangan hanya semata-mata karena kesenangan orang lain atau karena validasi orang lain, kita merelakan apa yang nggak kita bisa. Kita merelakan kesenangan pribadi dan juga justru malah lalai terhadap kewajiban dan juga apa yang kita butuhkan. Nah, selain kita fokus kepada hal yang penting, tentu kita harus juga bersyukur setiap hari. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena teman-teman udah diberi kelebihan, privilege, segala macam teman-teman yang punya. Dengan privilege ini tentu teman-teman ada tanggung jawab, teman-teman ada responsibility untuk memanfaatkan hal-hal tersebut. Jangan kelebihannya teman-teman justru dipakai kepada hal yang kurang bermanfaat. Dan juga mengikuti FOMO, tren-tren terbaru yang sekiranya teman-teman nggak perlu, itu tinggalkan aja udah. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman jangan lupa, inti dari topik video ini itu adalah prioritaskan diri pribadi. Kenapa? Karena balik lagi ke diri pribadi teman-teman, apakah hidup untuk menyenangkan orang lain atau hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Itu monggo teman-teman bahas lebih lanjut. Monggo teman-teman sadari bahwasanya teman-teman itu hidup untuk kesenangan orang lain atau diri pribadi. Kalau aku tentu untuk diri pribadi sih ya. Itu sih sharing singkat metamorfosis kali ini dari aku terkait FOMO, yang mana ini menjadi salah satu masalah yang cukup populer juga di kalangan pelajar, kalangan anak muda, milenial, Gen Z, bapak-bapak, semua kalangan. Dengan adanya FOMO takutnya kita bisa terlarut dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, yang mana justru padahal bisa dimanfaatkan dengan hal yang lebih baik. Itu pendapat dari aku pribadi. Kalau teman-teman punya pendapat ataupun cara sendiri untuk mengatasi FOMO, atau mungkin teman-teman punya pendapat bahwasanya FOMO itu nggak apa-apa, monggo teman-teman diskusikan, bisa DM di Instagramku, nanti kita diskusi bareng-bareng di @abianwah, atau mungkin teman-teman bisa tinggalkan komentar positif di kolom komentar. Itu monggo, haknya teman-teman memilih FOMO itu ditanggapi dalam bentuk positif atau bentuk negatif. Oke, sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan juga like untuk video kali ini. Kita tunggu episode metamorfosis yang selanjutnya. Teman-teman jangan bosen-bosen buat pantengin channelku. Jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya, karena dengan adanya metamorfosis kita bisa belajar bareng, sharing bareng terkait pengalaman dan juga berkembang diri terkait permasalahan pribadi mungkin, dan juga self improvement untuk kita ke depannya untuk mencapai tujuan-tujuan kita bersama. Saya Bian Putra Wardana, selamat malam, sampai jumpa di metamorfosis yang selanjutnya.